Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah, kebetulan hari ini adalah hari perayaan Natal bagi umat Kristiani, maka Mr. TM sampaikan selamat Natal bagi umat Kristiani. Mudah-mudahan di zaman ini umat Nasrani dipertemukan dengan Rasulum min anfusikum yang zaman sekarang. Yesus Christ adalah Rasulullah zaman dahulu ya, zaman sebelum Islam. Ingat ya, bedakan antara Nabi Isa dengan Rasulullahnya. Sama halnya Nabi Muhammad adalah wujud Rasulullah di zaman 1500 tahun yang lalu. Tapi bedakan antara Nabi manusianya dan Rasulullahnya. Jika manusia yang bernyawa pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang tidak bernyawa, yang Rasulullah yang bukan manusia, maka Rasulullah tidak ada matinya. Sama halnya bedakan antara Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur dengan Presiden RI. Yang wafat adalah Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie. Tapi nyatanya zaman ini ada nggak Presiden RI? Ada ya. Zaman ini presiden siapa? Pak Jokowi. Ingat ya. Di zaman dahulu presiden terakhir adalah Pak Karno, betul ya? Kemudian presiden terakhir adalah Pak Harto, betul ya? Presiden terakhir adalah Pak Gus Dur. Nah, dan seterusnya ya. Tapi sekarang presiden terakhir adalah Pak Jokowi. Bedakan antara manusianya dengan Rasulullahnya. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar kolaps ya. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad mati, tak potong lehermu. Kemudian ditengahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan ada mati. Nah, yang mati adalah Nabi Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah Muhammad? Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi bedakan ini ya. Makanya Mr. TM ya menyampaikan selamat Natal bagi umat Nasrani yang mengimani Rasulullahnya. Karena mengimani Rasul diajarkan juga oleh Nabi Muhammad, termasuk Rasul dahulu, betul ya? Itu adalah bagian dari salah satu rukun iman. Kitab dahulu pun wajib kita imani. Dan juga Rasul-Rasul dahulu. Rasulnya ya. Nah, bedakan antara manusianya dengan Rasulullahnya dengan Allahnya ya. Di dalam Nasrani ada istilah Trinitas. Nah, ini ada saudara kita dari Nasrani. Ya, ada, ini istilah dulu ya, jangan dibantah dulu ya. Ada anak Allah, ada Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Disebutlah Trinitas.
Kalau di dalam Islam ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah, ada Allah ya. Tetapi tiga wujud itu di dunianya menempati wadah wujud zahir yang sama. Nah, umat Islam menuduh Nabi Isa mengaku Tuhan. Betul nggak? Padahal bukan. Lihat ya. Akulah jalan kebenaran. Jalannya loh ya. Tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Dan juga di ayat yang lain ya. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Di ayat yang lain beliau adalah penggembala domba, betul ya? Betul ya? Dia hanyalah penggembala. Dan dia tidak menerang dirinya Tuhan ya. Masa dia Tuhan? Oh, dia anak Allah ya. Dan ada Allah Bapa ya. Berarti inilah tentang Rasul yang di dunia. Sedangkan yang di ujung akhirat tertinggi tetap Allah yang maha rahasia. Disebut bel, boleh nggak ini? Disebut lonceng? Bel meja? Bel stainless? Nah, Tuhan umat Nasrani disebut Allah, boleh nggak? Oleh kita disebut Allah, boleh nggak? Disebut Tuhan? Sang Yang Widiwase. Itu di umat Nasrani. Dan Islam, tadi kan mindset orang kan menuduh Nabi Isa mengaku Tuhan, betul nggak? Lebih-lebih lagi di dalam Islam. Baca surat Toha ayat 14. Baca di Qur'anmu yang sekarang ya. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Baca dengan mata kepalamu sendiri. Yang ngomong itu siapa? Allah. Oh, jelas. Sungguh aku ini Allah ya. Tapi lewat zahir mulut siapa? Nah, inilah rahasianya ya. Ketika ada seorang ya yang terpilih ya, yang beliau adalah pembawa wasilah, pembawa tali hubungan antara alam dunia dengan ars ya, atau yang disebut wasilah. Dan jalan manusia hanya ada lewat itu saja. Baca Al-Maidah 35. Ini Quran ya, nggak usah debat ya. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Ketika kau terkotak dengan jasmaniah manusianya, kau nggak akan bisa mengimani manusia yang zaman ribuan tahun yang lalu. Betul? Walaupun cocotmu ngakunya mengimani Nabi Muhammad, tapi yang zaman 1500 tahun yang lalu, kau kenal tak sama Nabi Muhammad itu? Pernah ketemu? Pernah ngomong? Jelas? Kau mengingkari ya, umat Islam mengingkari Nabi Isa, kau pun sebetulnya nggak kenal sama sekali dengan Nabi Muhammad jika tidak lewat metodologi ini. Baru syahadat kau harus bersaksi loh ya. Maka yang kau saksikan, apakah Nabi Muhammad bin Abdullah zaman 1500 tahun yang lalu? Nggak mungkin. Fotonya nggak ada. Patungnya nggak ada, filmnya nggak ada, tuh nggak? Dapat dari mana kau? Cerita, tuh nggak? Itulah kenapa kau harus bersaksi akan Rasulum min anfusikum. Rasul yang di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Berarti di zamanmu nggak itu? Yang namanya disaksikan di zamanmu sendiri, itu nggak? Ada. Coba gelasin coba. Gelas jelek pula yang ada yang lain ya. Gak apa. Gak apa, sama aja gak apa ya. Ketika kau saksikan airnya, ini misalkan airnya penuh ya, maka kau sebut ini adalah segelas air, betul gak? Tapi kalau kau saksikan gelasnya, gak perlu kau sebut segelas air, tapi kau sebut gelas, betul gak? Betul gak? Jika kau saksikan air dalam botol, kau saksikan airnya, kau sebut sebotol air. Tapi kalau kau saksikan botolnya, kau hanya ketemu dengan botol kosong, betul nggak?
Syahadat itu bersaksi bukan kepada Nabi Muhammadnya, tapi kepada Rasulum min anfusikum. Jika Rasulullahnya itu dibalik wadah zahir, Rasul yang di zamanmu sendiri, maka kau bersaksi akan Rasulullah, ngikut nggak wadah zahirnya? Ngikut. Makanya syahadatnya bukan aku bersaksi Muhammad bin Abdullah ya, tapi Muhammad yang Rasulullah. Karena kau saksikan yang Rasulullahnya, maka ikut gak Nabi Muhammadnya? Ikut. Tapi kalau kau tidak bersaksi akan Rasulullahnya, kau hanya bersaksi akan Nabi Muhammad bin Abdullah. Zaman dulu, pembawa channel wasilahnya adalah Rasul Musa, Rasul Ibrahim, Rasul Nuh, Rasul Isa, kemudian Rasul Muhammad. Itu pembawanya ya. Bedakan ya antara air dengan gelasnya. Air di dalam gelas, ditaruh gelas, wujudnya gelas. Disebut segelas air. Dipindah botol, airnya persis ya, maka disebut sebotol air. Dipindah kendi, disebut sekendi air. Dipindah mangkok, disebut semangkok air. Isi air yang sama enggak? Sama. Kalau kau kenal cerita akan Nabi Isa, Musa, Nuh, Ibrahim atau Nabi Muhammad, kau telah terkotak-kotak. Kau di zaman ini bisa nggak bersaksi akan Presiden RI yang pertama? Kau saksikan wujud zahirnya, fisiknya yang otentik masih hidup. Gak mungkin ya. Jika kau saksikan Presiden RI, kau saksikan yang sekarang di zaman sendiri enggak? Karena Pak Karno sudah menjadi cerita legenda, ya kan? Kalau kau saksikan Pak Karnonya, nggak mungkin, udah beda zaman, betul nggak? Tapi kalau kau saksikan Presiden RI-nya, ketemu nggak dengan Presiden sekarang? Ketika kau mengimani Pak Karno saja, maka anggapanmu zaman ini nggak ada lagi presiden, betul nggak? Ketika kau mengimani Nabi Isa-nya saja, maka kau akan menolak kedatangan Nabi Muhammad, betul nggak? Dan juga Rasul-Rasul yang terakhir, betul nggak? Demikian juga ketika kau mengimani sebatas zahir Rasul Muhammad yang manusianya, maka kau tidak mungkin bisa ketemu dengan ayat At-Taubah 128. Quran loh ya, nggak harus dibantah. Bunyinya adalah Rasulum min anfusikum. Rasul atau utusan yang di zamanmu sendiri. Kau hidup di zaman tahun berapa ini? 2023. Maka Rasulullahmu harusnya di 2023 apa di 1500 tahun yang lalu? Inilah blundernya Islam. Syahadat sudah nggak ada yang bersaksi, tolol namanya. Kalimatnya bersaksi cuma mengucapkan, ya tolol namanya. Apa yang kau saksikan? Nggak tahu. Ya, Mr. Saya sampaikan, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Silakan ya, tim cyber, MUI, ulama, kiai, ustadz ya. Kalau saya salah, tinggal dituntut ya. Pelajari ya. Analisa ilmiah uren-uren saya, tapi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Al-Ahzab 56. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Berarti Muhammad yang manusia apa bukan? Bukan. Terusannya adalah dia adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu manusia bukan? Bukan. Dan penutup para nabi ya. Jadi antara Rasulullah itu dan ini kalimat terpisah ya, bukan menjelaskan loh ya. Dia adalah Rasulullah dan juga dia adalah penutup para nabi. Maka setelah Nabi Muhammad ada nggak nabi yang lain? Tidak. Dan Nabi terangkan dengan istilah yang baru yaitu al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah dikenalkan nabi di akhir zaman dengan sebutan mursyid. Ada nggak dalam Quran? Loh.
Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliyam mursida. Nah, bedakan ya antara Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan Rasul ya. Hati-hati ya. Ada airnya, ada gelasnya, ada juga segelas air. Hati-hati ya. Bedakan antara manusianya dengan Rasulullahnya. Rasulullah bukan manusia dan tidak mungkin mati. Dulu Rasulullah menempati badan zahir Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Tahu nggak? Rasulullahnya benar nggak? Benar, karena datang dari sisi Allah Ta'ala. Rasulullah adalah nurnya Allah. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasa. Hanya saja menempati manusia yang orang mengenal manusianya adalah disebut Nabi. Maka bedakannya, kalau kau hanya berpatokan imanmu kepada Pak Karno, sudah lewat tahun, betul nggak? Betul? Kau nggak akan mengakui Pak Jokowi presiden, betul nggak? Betul? Tapi kalau kau mengimani, mengakui presiden RI, kau zaman ini ketemu presiden, betul nggak? Walaupun wujudnya, wadahnya berbeda-beda, betul nggak? Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, apakah semua presiden RI? Yes. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, apakah semua Rasulullah? Yes. Lantas apa alasanmu umat Islam? Ya, sehingga kau mengolok-olok saudara-saudara Nasrani. Sementara Rasulmu sendiri, Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Bahkan mengakui Rasul Isa, itu enggak? Bahkan di rukun imanmu, salah satunya, kau wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu. Dan kitab-kitab dahulu. Jelas? Jadi kau hanya terdogma ya, tidak bisa membedakan mana yang wujud manusianya, mana yang Rasulullahnya, mana yang Allahnya. Maka kau terdogma bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Isa mengaku anak Tuhan, betul nggak? Brengsek kalau kau bilang begitu, betul nggak? Baca surat Tuhan ayat 14. Bahkan Nabi Muhammad, kalau konteks yang berbeda, dituduh orang mengaku Tuhan. Lebih parah lagi, betul nggak? Sungguh aku ini Allah. Saya bukakan. Biar gak ada dusta di antara kita ya. Nah, biar kau ini sedikit pintar lah ya. Jangan bodoh-bodoh amat ya. Ngaji sini kalau sama Mr. Tem, wah bahaya kalau kau bodoh sekali. Silakan dibacakan, ditunjukkan, coba tunjukkan ya. Tunjukkan kamera dan dibaca. Bang Ibek, baca ya. Tunjukkan ke kamera, sambil dibaca. Sambil dibaca, Ibek. Dinyalakan lagi, nyalakan lagi. Ditekan aja. Nah, ayo dibaca. Bang Ibek sambil lihat di kamera sana. Nah, sambil dibaca ya. Aduh, susah sekali. Astaga. Kenapa jadi begini? Nah, ini, ayo dibacain ya. Tunjukin kamera. Dibaca baik-baik. Surat Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Loh. Tidak ada Tuhan selain aku. Loh. Maka sembahlah aku. Loh. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Loh. Bedakan ya. Makanya kau harus paham itu. Mana manusianya, mana Rasulullahnya, mana Allahnya. Sehingga kau tidak picik menilai jelek Rasul yang lain. Ingat ya, Islam tidak datang berdiri sendiri, tapi menyempurnakan dan memperbaiki agama yang lalu.
Jika memperbaiki, barangnya sama nggak? Sama. Beda kalau diganti, betul nggak? Kalau diganti barangnya beda, betul nggak? Betul. Memperbaiki barangnya sama. Memang metodologi agama telah rusak karena kehilangan sambungan wasilah itu. Dan Islam pun sekarang telah rusak karena Islam sekarang tidak mengakui sambungan wasilah itu. Bahkan terdogma bahwa tidak ada Rasul zaman ini, betul nggak? Betul. Silakan ya, MUI, Cyber, ulama, Kiai Ustadz, pelajari uraian saya ya. Jatman ya, ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib, pelajari uraian saya. Biar nggak bodoh-bodoh amat ya. Tepuk tangan dulu dong. Bedakan antara manusianya, sambungan wasilahnya, dan Allah sendiri. Di dalam firman Allah sendiri sampaikan, wasilah itu ibarat tali penghubung penghantar. Yang satu tali ujungnya aku pegang, dan satu tali ujungnya lain dipegang oleh utusanku, kekasihku. Zaman dahulu talinya dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah kau di zaman ini telah ketemu talinya itu? Ketemu. Yang di sini iya. Brengsek emang. Di luar ada nggak? Nggak ada. Bahkan syahadat sudah syahadat blow-on semua, betul nggak? Mereka ketemu nggak dengan syahadatnya? Enggak, cuma mengucapkan. Ya, belajar syahadat. Coba belajar syahadat aja, belajar syahadat goblok ayo, sama-sama ayo. Ayo. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi prakteknya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya bacot mengucapkan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya bacot mengucapkan. Tapi tidak beneran bersaksi loh. Dunia Islam ya. Tolong respon saya ya. Ini di kandangmu sendiri ya. Islam telah rusak separah-parahnya. Kehilangan metodologi, tidak melewati syarat rukun. Agama menjadi sebatas ritual, dogma, dan sugesti kepribadian saja ya. Nggak ada sambungan wasilah akan Allah. Sholat itu tunggang-tunggi, nggak ada keberkahannya, bahkan mendapat balak itu ya. Sholat yang lalai dalam sholat yang nggak nyambung, balak itu ya, neraka wel ya. Makanya kita kutip dengan kalimat Gus Dur ya. Seluruh Rasul sebetulnya adalah juru selamat di zamannya masing-masing. Maka zaman dulu Rasul Isa juru selamat gak? Juru selamat. Nabi Muhammad juru selamat gak? Juru selamat ya. Maka berbahagialah kita karena sebelum ada Islam ada agama yang dibawa oleh Rasulullah Isa, betul gak? Betul. Dan Nabi Isa adalah termasuk ya yang dibawa adalah Rasulullah yang wajib kita imani, betul nggak? Betul. Watini wazaitun waturisinin. Setelah ya awalnya agama itu manuskrip kuno ada 4.200 agama, kemudian disaring menjadi 25 agama yang ada kitabnya, kemudian disaring menjadi 3 agama monoteisme, Yahudi, Nasrani, dan Islam, kemudian agama momentum Islam, dan agama akhir zaman sekarang. Tidak ada zaman ini kalau tidak ada zaman kemarin, betul nggak? Tidak ada Islam kalau tidak ada Nasrani dan Yahudi, betul nggak? Demikian juga Nabi Isa pun mengakui Nabi Muhammad, betul nggak? Nabi Musa mengakui Nabi Muhammad. Kenapa kau kok tiba-tiba merasa bahwa Nabi Isa adalah orang yang salah, betul nggak? Padahal Nabi Isa mengakui nggak Nabi Muhammad?
disebutlah Ahmad, betul nggak? Betul. Demikian juga Hindu, Buddha, semua mengakui Rasul Muhammad. Itulah dogma yang salah ya. Ketika kau kenal zahirnya, kau terkotak-kotak dengan pandangan relatifmu. Demikian juga agama. Ketika kau hanya belajar agama dengan thinking akalmu, agama ada banyak. Tapi jika kau telah sampai pada hakikatnya, maka ini kau sebut lonceng, boleh nggak? Boleh. Kau sebut bel, Boleh. bel meja, Boleh. bel resepsionis, Boleh. bel kecil. Boleh. Maka ketika kau telah sampai pada agama rohani, agama itu hanya ada satu, yaitu hubunganmu dengan Allah lewat guru rohani. Masalahnya inilah bedanya ya. Zaman dahulu hubungan rohani dibawa oleh Rasul Ibrahim, Rasul Nuh, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad. Kau di zaman ini yang sok-sok bangga dengan Islammu, apakah kau ada sambungan wasilahmu akan Allah? Berarti Islammu yang sekarang itu bukan agama. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Saya tanya, jika orang belum makrifat, beragama nggak dia? Enggak. Tidak. Nah, bagaimana kau bisa sampai kepada makrifat jika tidak lewat hakikat? Jika tidak lewat jalan tarekat? Ketika kau hanya beragama lewat syariat, fasiklah dirimu. Nabi bilang, betul nggak? Betul. Jika kau berhakikat saja tanpa syariat, zindiklah dirimu, betul nggak? Nah, taklim marifat, bersyariat dan berhakikat. Ya. Jadi begitu agungnya ya semua Rasulullah ya. Rasulullah manusia bukan? Bukan. Rasulullah adalah nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Bagaimana kau kemudian mengingkari, menafikan Rasulullah yang ada dibawa oleh Nabi Isa, Rasulullah yang dibawa oleh Nabi Musa, Nuh, Ibrahim? Betapa brengseknya diri, betul nggak? Kau mengagungkan Rasulullah Muhammad, nggak kenal. Bahkan kau di zaman ini 2023 tidak mempunyai Rasul, tidak mempunyai juru selamat, tidak mempunyai pembawa wasilah, sambungan wasilah. Maka sebetulnya Islammu Islam brengsek di akhir zaman. Itu bukan agama ya. Agama itu rusak adalah kehilangan sistem wasilahnya itu. Mereka cenderung mengagungkan Rasul yang lalu yang tidak dia kenal. Dan dia tidak mencari akan Rasul di zaman sendiri. Maka dia tidak ketemu wasilah dan tidak akan nyambung akan Allah. Nah, seluruh agama Samawi rata-rata umurnya 500 tahun luntur. Dan Islam sendiri, kata Nabi ini, cek di hadisnya, Islam umurnya tidak lebih dari 14 kurun atau 1400 tahun dari kedatangannya. Ini pun Islam telah rusak separah-parahnya. Ini sudah abad ke-15 sejak kedatangan Islam. Nggak ada yang ngerti syahadat, nggak ada yang kenal Rasul. Sholat cuman tunggang-tungging, poco-poco, nggak jelas itu ya. Nggak ada yang ngerti syahadat, mana bisa sholat ya. Makanya taklim marifat memang menggembur dogma ya. Kami bodoh-bodohkan, tolol-tololkan. Bukan umatnya, ulamanya saya tempelangi dengan uraian-uraian ilmiah ya. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib ya. Dan nyatanya 3 tahun nggak ada yang bisa membantah uraian ilmiah, betul kan? Nalar ilmiahnya jelas ya ini. Jelas. Nalar dalilnya jelas ya ini. Jelas. Ada semua ya. Ada semua. Hanya saja kau terdogma menuduh Nabi Isa mengaku anak Tuhan, betul nggak? Itu kias ya. Kias ya. Masa beneran surat Tuhan ayat 14, sungguh aku ini Allah. Itu kalimat berdimensional. Ada Allahnya, ada Rasulullahnya, dan ada Muhammad bin Abdullahnya. Tapi wujudnya sama nggak? Iya wujudnya. Makanya kau harus kenali dulu Rasul min anfusikum. Ada nggak ayatnya? Baca surat At-Taubah 128.
Kalau kau nggak ketemu Rasulullah min anfusikum, nggak ketemu wasilah. Kalau kau nggak ketemu wasilah, nggak akan ketemu Allah, nggak ada sambungan. Maka agama hanya sekedar dogma, teori, pendapat, keyakinan, kepercayaan yang tidak pernah kau buktikan. Tungging kau sholat, pernah bisa khusyuk? Di luar ya, nggak bisa. Pernah bisa mi'raj? Bahkan mi'raj dianggap mukjizat, betul nggak? Pernah bisa ingat Allah? Wah, itu Allah bikinan angan-anganmu sendiri, betul nggak? Blunder. Begitu ditanya, dikorek sama Mr. TM, mana ilmiahnya? Lari semua. Ini medsos loh ya, lewat YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, nggak satu pun yang nongol. Entah kenapa ini. Ya, bedakan ya. Bahkan Nabi Muhammad yang awal-awal agama syariat terakhir adalah Nasrani. Beliau pun tidak bersyariat Nasrani, betul nggak? Tidak ngaji kepada pendeta Nasrani atau Rabi Yahudi? Tidak. Ngaji kitab Taurat, Injil, Zabur? Juga tidak. Beliau Nabi Muhammad tidak bersyariat agama apapun, tapi beliau bertarekat atau bermetodologi. Nabi Isa, zaman Nabi Isa agama terakhir apa? Yahudi. Apakah beliau bersyariat agama Yahudi? Tidak. Ngaji kepada Rabi Yahudi? Membaca kitab Taurat? Ternyata Nabi Isa pun tidak bersyariat agama. Nabi Musa juga tidak semuanya. Yang terpenting ternyata bukan syariatnya, tapi metodologi, yaitu rukun syarat, jalan dan caranya. Karena itulah yang akan mengenalkanmu akan Allah. Baru begitulah kau akan bermula kenal Allah, itu kenal akan makrifat. Berarti baru kau mulai kenal beragama. Awaluddin makrifat. Jadi kenal Allah tidak lewat syariat. Nah, tolol itu namanya ya. Mengenal Allah adalah lewat jalannya lewat tarekat. Adaptasinya lewat hakikat. Resultantanya baru dengan ma'rifatullah. Ini bukti ya, data ya. Silakan cek di Quran, hadis, logika, nalar dan sebagainya. Saya tunggu responnya ya. Ini yang mati nih, nggak bisa jalan ini. Berapa menit ini sudah? 32. Oke, kalau sudah begitu ya. Selamat Natal ya bagi umat Kristiani. Mr. TM adalah saudaramu ya. Umat Nasrani adalah saudara Mr. TM ya. Dakwah kami untuk seluruh agama, umat Hindu, Buddha, Kejawen, Yahudi, Konghucu, dan Nasrani ataupun Islam yang mencari jalan menuju Allah dan ridhonya. Bukan kita debatkan syariat yang nggak penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.